Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perpajakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa disilahkan. Selesai. Sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan konsep pajak, yang kedua menjelaskan subjek dan objek pajak, yang ketiga merinci tarif pajak, yang keempat merinci fungsi pajak, yang kelima menjelaskan manfaat pajak, dan yang terakhir keenam membedakan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas konsep pajak. Dalam peta konsep yang bisa disaksikan, ada 5 materi utama yang akan kita pelajari hari ini. Mulai dari konsep pajak, subjek dan objek pajak, tarif pajak, manfaat pajak, dan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama adalah konsep pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak itu merupakan kontribusi wajib. Kata wajib ini menekankan bahwa pajak itu sifatnya harus atau memaksa. Jadi, pajak itu merupakan sebuah iuran atau kontribusi dari warga negara, baik pribadi maupun badan yang diwajibkan menjadi pembayar pajak. Maka, dari pengertian tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, kita bisa menyimpulkan pajak itu sifatnya memaksa, dasarnya adalah undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung saat kita membayarkannya, kemudian digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya kita bahas subjek dan objek pajak. Bisa dilihat di tayangan, subjek pajak disebut juga dengan wajib pajak. Yang dimaksud subjek pajak di sini adalah orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar pajak. Sementara ada yang tidak diharuskan, berarti bukan subjek pajak atau bukan wajib pajak. Dan setiap wajib pajak atau subjek pajak tersebut wajib memiliki NPWP. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak, yang bisa didapatkan atau dimiliki jika kita datang ke kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, objek pajak. Jika tadi subjek adalah pihak yang membayarkan, berkewajiban membayar pajak, kalau objek pajak adalah suatu objek yang dikenai pajak. Misalkan, kalau kita berpenghasilan, maka penghasilan kita itu menjadi objek pajak penghasilan jika sudah memenuhi persyaratan. Kemudian juga, kalau kita punya rumah dan bangunan, ada pajak bumi dan bangunan. Bumi dan rumah yang tempat kita tinggal merupakan bagian dari objek pajak. Itu merupakan contoh dari objek pajak. Termasuk dalam kegiatan penjualan barang-barang tertentu dengan nilai tertentu juga dikenai pajak. Berarti barang-barang tersebut merupakan objek pajak. Kita lanjutkan ke tarif pajak. Di dalam tarif pajak terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah tarif tetap. Yang kedua, tarif proporsional. Yang ketiga, tarif progresif. Dan yang keempat, tarif degresif. Yang pertama, tarif tetap. Tarif tetap di sini maksudnya pajak atau pungutan lainnya tersebut, berapapun yang dikenai objeknya, tarifnya tetap sama. Contohnya, yang tarif tetap adalah bea materai. Materai yang kita kenal sebelumnya ada nilai Rp3.000, ada nilai Rp6.000. Kalau dalam transaksi Rp3.000 tersebut, jika transaksinya bernilai Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, di atas Rp1.000.000 menggunakan Rp6.000. Berapapun transaksinya akan menggunakan materai dengan nilai yang sama. Sedangkan tahun 2021 ini direncanakan bea materai hanya ada nilai tunggal, yaitu Rp10.000.
Jadi berapapun objek pajak yang dikenai, maka materai itu nilainya tetap Rp10.000. Itu contoh dari tarif tetap. Yang kedua adalah tarif proporsional. Proporsional berarti sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan porsinya. Maka menggunakan persentase dalam penetapan tarif pajak. Misalkan tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan 0,05%. Sehingga jika dikalikan dengan nilai objek pajak tersebut akan menjadi proporsi yang seimbang. Jika nilainya kecil, pajaknya kecil, nilainya besar akan semakin besar. Jadi itu mengikuti dengan porsinya. Sementara yang ketiga, tarif progresif adalah tarif yang semakin tinggi jika objek yang dikenakan nilainya juga semakin tinggi. Misalkan, pajak penghasilan, jika penghasilannya di atas 50 juta atau sampai dengan 50 juta, ada 5%. Di atas 50 juta sampai 250 menjadi 15%. Jadi persentase tarifnya semakin naik jika objeknya semakin besar. Itu namanya tarif progresif. Sebaliknya yang keempat, tarif degresif artinya tarif yang ditetapkan semakin rendah jika nilai objeknya semakin tinggi. Misalkan tadi ada nilai objek pajak sampai 10 juta, tarifnya 10%. Jika naik menjadi 20 atau 25 justru persentasenya turun. Itu yang disebut dengan tarif degresif. Nah, para siswa mungkin bisa mencari tahu mana pajak yang diterapkan dengan tarif tetap, dengan proporsional, progresif, dan degresif. Silahkan mencari informasi supaya mendapat pengetahuan yang lebih. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Maksudnya pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan juga daerah. Sehingga dengan adanya pajak tersebut bisa membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, juga anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk membiayai seluruh operasional yang ada di negara dan daerah. Yang kedua adalah fungsi regulasi. Dengan adanya pajak tersebut bisa diterapkan aturan-aturan dalam pemungutan, sehingga setiap wajib pajak harus membayarkan yang menjadi kewajibannya. Kemudian fungsi stabilisasi. Dengan adanya pajak diharapkan perekonomian menjadi stabil, karena pemerintah menggunakan uang pajak tersebut untuk mengelola perekonomian. Di antaranya dengan menggunakan dana-dana tersebut untuk pembangunan, untuk membiayai subsidi dan sebagainya. Dengan demikian, pihak yang dipungut pajak berarti orang yang sudah mempunyai kemampuan dalam keuangan. Diambil oleh negara, kemudian bisa digunakan untuk berbagai aktivitas pembangunan nasional. Termasuk fungsi yang keempat, redistribusi pendapatan, menjadi pemerataan pendapatan terhadap warga yang kurang mampu. Dengan adanya pajak tersebut bisa diadakan dana untuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga tidak hanya segelintir masyarakat yang bisa menikmati, tetapi juga bisa didistribusikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Selanjutnya adalah manfaat pajak. Pajak sangat bermanfaat dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya pajak, dana yang terkumpul tersebut bisa membiayai penyelenggaraan negara. Juga bisa digunakan untuk berbagai hal seperti penyediaan fasilitas umum, sarana prasarana yang digunakan oleh masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, belanja pegawai, memberikan subsidi, dan sebagainya. Para siswa bisa mencari tahu, menggali informasi apa saja manfaat pajak dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Jika pajak dipungut, bisa disaksikan di tayangan, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sementara pungutan resmi lainnya bisa berdasarkan peraturan pemerintah
atau peraturan daerah. Kemudian imbalan jasanya, kalau pajak tidak langsung kita rasakan, sedangkan pungutan resmi lainnya langsung dirasakan. Contohnya adalah jika kita membayar pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak penghasilan, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Jadi imbalan jasanya atau balas jasanya tidak secara langsung. Tetapi dengan dana yang terkumpul tersebut bisa dibangun fasilitas jalan, jembatan, sekolahan, puskesmas di seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa menikmatinya secara tidak langsung karena uang yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut merupakan kumpulan dari seluruh pembayaran pajak di Indonesia. Jadi bisa saja uang yang terkumpul pajak oleh kita digunakan untuk pembangunan jalan di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, atau sebaliknya, yang kita dapatkan dari luar Jawa itu bisa digunakan untuk pembiayaan di Pulau Jawa. Jadi kita akan mendapatkan imbalan jasa atau balas jasa tetapi tidak langsung. Berbeda dengan pungutan resmi lainnya, misalkan retribusi, kita membayarkan retribusi itu jika kita menggunakan fasilitas tertentu. Di daerah misalkan ada parkir, kita menggunakan fasilitas parkir itu membayar retribusi atau karcis parkir. Jadi kita mendapatkan balas jasa secara langsung, kita membayar karena menggunakan fasilitas. Begitu juga ada kios atau lapak di pasar yang dikelola oleh pemerintah, kita membayar retribusi pasar itu karena kita menggunakan. Kalau tidak menggunakan, tidak membayar. Perbedaan saja adalah tentang tarif. Jika pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, sementara pungutan resmi lainnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya perbedaannya adalah waktu pemungutan. Kalau pajak 1 tahun fiskal itu sama dengan 1 tahun kalender, sedangkan pungutan resmi lainnya tergantung pemakaiannya. Dan yang terakhir, sifat dari pajak itu memaksa, sedangkan pungutan resmi lainnya tergantung dari pemakaian atau penggunaannya. Demikian materi tentang pajak yang dapat kita bahas dan pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.